Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku yang tercinta, saya akan coba membaca bab selanjutnya dari bab ini, dari buku ini, yaitu bab yang kedua tentang sejarah syiar Islam, akidah mendahului syariah. Dalam Taurat, sejarah dakwah Islam, tercatat bahwa orang-orang yang terdahulu masuk Islam, keluarga dan para sahabat radhiyallahu an, terlebih dahulu diajari Nabi Muhammad SAW untuk mengenal Allah, sebelum kemudian mengenal perintah sholat 5 waktu. Artinya, dalam Islam, ilmu tauhid mendahului ilmu syariat, ma'rifat mendahului syariat, awaluddin ma'rifatullah. Bagaimana dengan kita, muslim akhir zaman ini? Sudah menjadi kehendak Allah bahwa kita terlahir jauh setelah era kenabian, usai 1400 tahun yang lalu. Sudah menjadi kehendak Allah bahwa yang pertama kita kenal dalam keislaman kita adalah syariat. Meskipun demikian, tetaplah kita wajib membulatkan pemahaman Islam kita dengan pengetahuan tauhid. Apa sebab? Sebab tidak masuk akal apabila kita melakukan penyembahan tanpa mengetahui apa, siapa, bagaimana Tuhan yang kita sembah itu. Sebab melakukan ibadah tanpa mengenal Allah, artinya kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah SAW pun belumlah sebentuk cinta yang sebenar-benarnya. Bukankah tak kenal maka tak sayang? Sebab rukun Islam itu justru pelaksanaan dari rukun iman. Kalau tidak memahami rukun iman, rukun Islam kita rentan dari penyusupan akidah lain dari luar Islam. Itulah sebabnya hukum mempelajari tauhid sebenarnya wajib prioritas, fardu ain bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Sebuah kewajiban yang mendahului kewajiban. Setiap muslim mendirikan sholat 5 waktu. Orang yang tidak beragama, agnostik, juga meyakini Tuhan itu esa. Jadi, pastikan bahwa makna tauhid dalam Islam tidak hanya sebatas itu. Innal haqiqata bila syariatin batilatun wa syari'atu bila haqiqatin batilatun. Sesungguhnya hakikat tanpa syariat adalah batal, dan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Ungkapan para arif billah. Pada uraian sebelumnya sudah kita petakan bahwa Islam itu berisi akidah dan syariah. Akidah dikaji dengan ilmu tauhid, sedangkan syariah dikaji dengan ilmu fikih. Di sini kita akan merunutnya dari yang wajib prioritas terlebih dahulu, yaitu perkara tauhid. Pengertian tauhid yang sebenarnya. Pengertian tauhid sebagaimana dirumuskan oleh para ahli bahasa Arab mengacu pada makna menjadikan satu-satunya. Makna ini diambil secara etimologi atas keterkaitannya dengan kata wahada, yuwahidu, tawidan, yang semuanya berasal dari kata wahidun, esa.
atau tunggal dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pondasi akidah Islam. Tauhid artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah. Pengertian tauhid di atas baru sebatas makna permukaan. Pengertian dan pengamalan tauhid secara paripurna tidak cukup hanya dengan mengatakan Allah itu esa, sebab bukan hanya penganut Islam yang mengatakan Tuhan itu esa. Jika pengertian tauhid hanya sebatas itu, tentulah tidak ada bedanya Islam dengan bukan Islam. Padahal Allah sendiri menyatakan bahwa hanya Islam yang diridhoinya. Sebagaimana agama bagi bangsa manusia dan bangsa jin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah, Quran 5 ayat 3. Agar keyakinan Islam kita tidak mudah terinfeksi pemikiran teologi dan filsafat buta, agar keyakinan Islam kita terjaga dari kelalaian ulama yang memuatfakan semua agama itu sama, perlu kita memantapkan pemahaman tentang tauhid. Oleh sebab itu, mari kita lakukan pengajian lebih mendalam mengenai apa perlunya memahami tauhid, sehingga kita raih makna tauhid yang sebenar-benarnya. Apa perlunya memahami tauhid? Mungkin pernah timbul pertanyaan seperti ini dalam hati Anda. Mengapa kita mesti berislam dengan pemahaman tentang ilmu tauhid, ma'rifat? Apakah dengan bersyariat saja tidak cukup? Jawaban atas pertanyaan Anda di atas sudah sejak awal Allah jawab dengan firman-firman-Nya berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Ad-Dariyat, Quran 51 ayat 56. Pesan sublim ayat di atas ialah syariat bahwa menyembah itu wajib dengan mengenal yang disembah, bahwa melakukan penyembahan tanpa mengenal yang disembah itu absurd, konyol, tidak masuk akal, dan sia-sia. Bahwa berislam hanya mengandalkan syariat saja tidak cukup. Wa man kana fi haddi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adlil sabil. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Isra, Quran 17 ayat 72. Isi ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya orang yang selama di dunia mata hatinya buta dari mengenal akan Allah, keadaannya di akhirat kelak akan sangat mengerikan. Mengerikan seperti apa? Seperti dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Wahai Rasulullah,
apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Maka Nabi bersabda, apakah kalian merasa bahaya bila melihat matahari yang tidak ada mendung di bawahnya? Mereka berkata, tidak, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kalian merasa bahaya bila melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada mendung di bawahnya? Mereka berkata, tidak, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Demikian Allah akan mengumpulkan manusia lalu berfirman, barang siapa yang telah menyembah sesuatu, maka ikutilah dia. Maka orang yang menyembah rembulan mengikuti rembulan, dan yang menyembah matahari akan mengikuti matahari, serta yang menyembah para tauhid mengikuti para tauhid. Dan tinggallah umat ini yang terdapat di dalamnya orang-orang mukmin. Lalu Allah datang kepada mereka dengan selain wujud yang kalian kenal. Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Maka mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami sampai Rabb kami datang kepada kami. Dan jika Rabb kami telah datang kepada kami, maka kami mengenalnya. Rasulullah bersabda, lalu Allah datang kepada mereka dengan wujud yang mereka kenal dan firman, aku adalah Rabb kalian. Mereka berkata, engkaulah Rabb kami. Maka mereka mengikutinya. Rasulullah bersabda, dan diletakkan sebuah jembatan di atas Jahannam, maka aku adalah orang yang pertama kali melewatinya. Dan doa para rasul ketika hari itu adalah, ya Allah, selamatkanlah. Hadis riwayat Ahmad nomor 7392. Informasi dari pembimbing tauhid penulis Kiai Haji Undang Syiraj. Di padang mahsyar kelak, Allah akan memunculkan lafaz Allah di hadapan umat manusia, dan segera segolongan besar manusia yang selama di dunia menyembah lafaz berbondong-bondong memburuhnya dan tidak sadar ketika hampir sampai mereka terjerumus ke jurang neraka. Na'udzubillah min zalik. Beliau juga mengatakan, jika selama di dunia seorang memandang Allah sebagai keluar biasaan serta merta Allah pandangkan di suatu penjuru sesuatu yang amat indah memukau, manusia lalu berbondong-bondong memburuhnya. Ketika sampai, rupanya subjek yang luar biasa indah itu adalah seorang malaikat yang memang Allah tetapkan sebagai malaikat paling indah di seantero alam. Serta merta pula sang malaikat melaknat para manusia yang mau menyembahnya dan membantai mereka habis-habisan hingga semua orang itu tercebur ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Informasi dari pembimbing tauhid penulis di atas tentu tidak wajib diterima sebagai kebenaran mutlak. Boleh Anda percayai atau tidak, boleh Anda angguki atau tidak. Kita hanya meraih hikmah bahwa jangankan surganya, hendak meniti siratal mustaqimnya saja tidak gratis. Sampai pada tahap ini, mudah-mudahan setiap muslim akhirnya menyadari betapa pentingnya tauhid bagi kita dunia akhirat, betapa urusan akidah ini bukan urusan sepele, bukan main-main. Sebelum meyakini sholat itu ibadah,
yang menjadi sebab keselamatan dunia akhirat. Wajib kita mengenal siapa, bagaimana yang kita ibadahi itu. Wajib mengenal wujud Allah akan kita kupas tuntas pada bab selanjutnya. Sementara ini kita pegang saja terlebih dahulu bahwa pengertian tauhid sebenar-benarnya ialah mengesahkan segala sesuatu termasuk diri kita kepada Allah. Itu semua karena keberadaan kita ini esa beserta Allah, jauh tak berjarak, dekat tiada antara. Zahir batin kita ini sudah dalam liputan Allah beserta Allah sejak ajali. Tentu maksud dari mengesahkan diri kepada Allah itu bukan kita merasakan diri manusia ini sebagai titisan Tuhan atau ada Tuhan bertempat di dalam diri kita sehingga disangkakan segala perbuatan diri kita itu juga perbuatan Tuhan. Bukan, sama sekali bukan seperti itu. Ingat, pada diri manusia itu ada 3 in 1, ruh, nafas, dan jasad. Jadi maksud mengesahkan diri kepada Allah ialah menyelaraskan segala kehendak dan gerak zahir batin kita sesuai dengan kehendak dan gerak ruh, bukan atas kehendak dan gerak dari nafsu. Ini karena ruh kita ini zat Allah yang ditiupkan di alam arwah. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim lastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf, Quran 7 ayat 172. Bagaimana caranya mengesahkan diri beserta Allah melalui ruh ini? Dengan melaksanakan perintah ibadah syariat. Hukum syariat diperlakukan agar setiap muslim baik dengan suka maupun terpaksa selalu esa beserta Allah. Kepahaman paripurna akan definisi tauhid sebenarnya ini akan diraih juga pada akhirnya setelah kita bahas tahap demi tahapnya sampai di penutup buku ini, insyaallah. Bismillah. Jadi tugas kita itu bukan untuk mencari Tuhan. Untuk apa mencari-cari Tuhan? Bukankah sudah beserta? Ibarat kata hanya ikan bodoh yang masih mencari-cari air, sedangkan air itu beserta dia sejak awal. Tugas kita ialah mengesahkan zahir batin kita kepada Allah.